Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal dinamika partikel tentang kasus gaya kontak. Nah, berikut ini soal yang akan kita bahas. Dua buah balok masing-masing bermasa 2 kg dan 3 kg diletakkan bersentuhan di lantai kasar. Kalau lantainya kasar, pasti punya gesekan. Jelas ya. Koefisien gesek antara kedua balok dengan lantai itu masing-masing adalah μ1 dan μ2. Nah, karena baloknya ini berbeda jenisnya ya, berarti koefisien geseknya nanti beda dengan lantai. Misalnya balok yang pertama kayu gitu ya, balok yang kedua besi. Tentu beda jenis gesekannya ya. Dan besar gesekannya juga beda. Nah, jika balok pertama itu didorong dengan gaya 22 Newton, jadi F-nya ini 22, maka sistem akan bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Sistem tuh segini nih. Ya. Diketahui juga bahwa gaya gesek pada kedua balok ketika bergerak, artinya gaya gesek kinetisnya itu sama besar. Dan nilai G-nya ini adalah 10 meter per second kuadrat. Maka pertanyaannya di sini, hitung koefisien gesek masing-masing balok dengan lantai, dan pertanyaan yang B, jika gaya dorongnya diubah jadi 25 Newton, tentukan gaya kontak antara kedua balok. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini gampang aja. Di sini kita tetapkan dulu arah ke kanan dan arah ke atas sebagai arah gerak yang bertanda positif. Jadi semua gaya atau komponen percepatan yang arahnya ke kanan atau ke atas itu kita beri tanda positif, ya. Kemudian kalau kita meninjau sistem, di sini artinya kita tidak meninjau gaya dalam. Kita hanya meninjau gaya luar yang bekerja. Gaya yang bekerja pada sistem di sini selain gaya F, ada gaya gesek yang arahnya pasti melawan gerak, teman-teman. Kalau gaya gesek melawan gerak, berarti kita lihat aja ini balok ini gerak ke sebelah kanan kan. Berarti gaya gesekannya harus ke sebelah kiri. Jadi baik F1 maupun F2 ini ke sebelah kiri. Dari sini baru kita pisahin gambarnya ya. Jadi kita buat free body diagram untuk masing-masing benda. Karena untuk mendapatkan gaya kontak kita harus gambar free body diagramnya nanti. Seperti ini. Ya. Di sini banyak gaya-gaya yang bekerja. Pada balok 1 di sini bekerja 5 buah gaya ya. Ada gaya F. F ini arahnya ke sebelah kanan. Kemudian ada F12 karena dia disentuh sama balok 2 berarti ada gaya kontak yang arahnya ke sebelah kiri. Kemudian di sini ada gaya normal karena dia bersentuhan dengan lantai. Gaya normal itu tegak lurus arahnya ya dengan bidang sentuh. Kemudian ada gaya berat, ini arahnya ke bawah, dan gaya gesek ini arahnya ke sebelah kiri. Ini untuk balok 1 saja. Untuk balok yang kedua, di sini ada gaya F21, gaya kontak juga, tapi arahnya ke sebelah kanan. Nah, teman-teman perhatikan bahwa gaya kontak itu merupakan gaya dalam yang merupakan pasangan aksi reaksi. Jadi, besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Ya. Jadi dia saling meniadakan sebenarnya kalau kita meninjau satu sistem. Nah, kemudian di sini ada gaya normal, ada gaya berat ya untuk balok 2 dan gaya gesekan yang arahnya ke sebelah kiri. F12 ini sama dengan F21 jelas karena pasangan aksi reaksi, dan kemudian di sini gaya gesek benda pertama dengan lantai sama gaya gesek benda kedua dengan lantai itu sama ya. Informasi di soal menyebutkan seperti itu. Nah, kemudian di sini kita tinjau dulu ya. Komponen gaya searah sumbu vertikal untuk balok yang pertama, ini jelas 0 ya, sigma F-nya 0. Kenapa? Karena kan sistemnya itu bergerak ke sebelah kanan, dia nggak bergerak ke atas atau ke bawah. Artinya N1 ini sama dengan M1 kali G. Nah, langsung aja kita ganti, M1-nya kan 2 kg, G-nya 10. Artinya 20 kalau kita hitung ya. Sebagai akibat, F1 atau gaya gesek kinetiknya, ini sama dengan μ1 kali N1. μ1-nya kita belum tahu ya. Tapi M1 kali G-nya kan udah dapat nih 20. Jadi F1-nya bisa langsung kita tulis dengan 20 μ1. Nah, untuk balok yang kedua, di sini sigma Fy-nya sama dengan 0. Artinya N2 ini sama dengan M2 kali G. Sama ini juga balok yang kedua nggak bergerak ke atas atau ke bawah. Dia bergeraknya ke sebelah kanan nih sistemnya. Ya. M2-nya berapa nih? 3 ya. G-nya 10. Kalau kita kaliin ya 30. Sebagai akibat nanti gaya gesek kinetiknya itu tinggal kita ganti aja dengan μ2 kali N2. μ2-nya itu kita belum tahu, tapi M2 kali G-nya kan kita udah tahu. Di sini 30. Jadi kita bisa tulis F2 sama dengan 30 μ2. Nah, dari sini setelah kita tulis data-data yang kita punya semua,
serta kita gambar free body diagramnya, baru kita bisa menghitung koefisien gesek masing-masing balok. Cara gampang untuk menghitung koefisien gesek masing-masing balok, caranya itu kita tinjau sistem. Jadi jangan tinjau free body dulu ya, kita tinjau sistem. Karena gaya-gayanya lebih sedikit, di sini cuma ada 3 gaya, F, F1 sama F2 gitu. Jadi nggak terlalu melibatkan banyak persamaan di sini. Nah, teman-teman perhatikan, arah ke kanan kan positif, berarti di sini F. Dikurangi F1, kurangi F2. Sama dengan masanya itu mesti masa total. Kalau kita meninjau sistem, masanya mesti kita jumlahin ya. Jadi 22, F-nya diketahui ya. Kan balok pertama didorong dengan gaya 22 Newton. Kurangi F1-nya kita peroleh dari sini, 20 μ1. Substitusi aja ke sini. F2-nya kita peroleh dari sini, kita substitusi juga ke sini. Sama dengan M1 tambah M2-nya 5 kali besar percepatannya tuh 2 meter per second kuadrat. Ini informasi di soal. Seperti itu. Nah, kita rapiin persamaan ini ya. Jadi min 20 μ1, min 30 μ1-nya kita pindahin ke kanan. Jadi kan plus positif ya. 20 μ1 tambah 30 μ2. Ini sama dengan 22 kurang 10 ya 12. Nah, kemudian kita belum bisa dapat μ1 sama μ2 ya. Karena persamaan seperti ini cuma satu persamaan aja. Kita harus cari persamaan lain. Dari mana coba? F1 sama dengan F2 nih, gaya geseknya sama ya. Karena gaya geseknya sama besar, maka ya udah 20 μ1 sama dengan 30 μ2 kan. Gitu. Jadi 20 μ1 ini kita ganti nih teman-teman sama 30 μ2. Tinggal kita substitusi aja 30 μ2-nya ke persamaan yang ini. Jadi kita ganti 20 μ1-nya dengan 30 μ2 ya. Jadi kita peroleh nanti 30 μ2 tambah 30 μ2 itu 60 μ2 sama dengan 12 ya. Ya udah nanti μ2-nya kita dapatkan 12 per 60 itu 1/5 ya, 0,2. μ2-nya kita peroleh 0,2. Dan μ1-nya juga kita bisa dapat di sini. μ1 berarti sama dengan 3/2 μ2 kan. 3/2 kali 0,2 aja, ini 0,3 gitu. Sekarang soal yang B. Jika gaya dorongnya diubah menjadi 25 Newton, tentukan gaya kontak antara kedua balok tersebut. Jadi kita mau menentukan gaya kontak F12-nya ya. Nah, untuk menentukan F12, karena gaya dorongnya diubah, maka percepatannya pun akan berubah ya. Jadi kita pakai persamaan yang ini aja nih. F kurang F1 kurang F2 sama dengan M1 tambah M2 kali A untuk meninjau sistem. Supaya kita dapat nilai percepatannya. Karena kalau kita udah dapat nilai percepatannya, kita baru bisa tinjau free body diagramnya. Nah, jadi F kurang F1 kurang F2 ini sama dengan M1 tambah M2 kali A. F-nya itu kita ganti sama 25 ya. F1-nya tetap. Jadi 25 min 20 μ1 min 30 μ2 ini sama dengan 5 kali A ya. Kalau teman-teman masukin μ1-nya 0,3 ke sini, μ2-nya 0,2 ke sini, ya A-nya nanti kita peroleh 2,6 meter per second kuadrat. Nah, setelah kita dapat nilai A-nya, baru kita bisa tinjau free body diagram. Kita pilih salah satu. Kita mau tinjau benda 1 atau tinjau benda 2, nanti gaya kontak yang kita peroleh hasilnya pasti sama. Kita pilih yang paling gampang aja di sini. Kita pilih benda 2 ya. Kenapa kita pilih benda 2? Karena gaya-gaya yang bekerja pada benda 2 lebih sedikit dibanding gaya-gaya yang bekerja pada benda yang pertama. Benda yang pertama di sini ada 3 buah gaya yang menyebabkan gerak ya. Benda kedua di sini ada 2. Ya udah kita pilih yang ini aja yang gampang. Jadi kalau kita tinjau benda 2, sigma fx ini sama dengan M2 kali A. Berarti F21 ini arahnya ke kanan, kurangi F gesek, ini sama dengan M2 kali A. Karena kita meninjau gerak balok 2, berarti masanya harus M2. Berarti di sini F21 sama dengan 30 kali 0,2 ya, mu kali normal ya. Ini sama dengan 3 kali 2,6. Kalau teman-teman hitung nanti kita akan peroleh F21-nya itu sama dengan F12 ya. 13,8. Ya udah ini tinggal dihitung aja berapa nih. 3 kali 2,6 kan 7,8 tambah 6 hasilnya segini ya. Nah, kalau teman-teman tinjau persamaan gerak oleh free body diagram balok yang pertama, hasilnya mestinya sama ya. 13,8 Newton juga untuk F12-nya gitu. Nah, silahkan dicoba kalau misalnya kita meninjau gerak free body diagram untuk balok yang pertama. Demikian saja pembahasan singkat untuk contoh soal dinamika partikel kali ini. Untuk teman-teman yang mau melihat contoh-contoh soal lainnya tentang dinamika partikel, kalian bisa cek end screen sebelah sini atau cek link di deskripsi. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.